Ngalem ngalem neng dodoku. What's up, Sobat Ambiar? Dionysius Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama Didi Kempot, kelahiran Surakarta pada tanggal 31 Desember 1966. Anak dari Ranto Edi Gudel, yaitu seorang pelawak terkenal, pelawak senior, yaitu anggota dari Sri Mulat. Siapa sih yang nggak tahu seorang Didi Kempot, seorang penyanyi campur sari? Yang nggak tahu campur sari, genrenya itu kurang lebih kayak keroncong plus dangdut. Jadilah itu campur sari. Jadi pada video kali ini guys, Simple Knowledge mau bahas nih mengenai seorang Didi Kempot. Didi Kempot ini adalah seorang penyanyi yang sangat legendaris guys. Jadi dulu di waktu kecil gue sendiri cukup sering mendengar nama Didi Kempot ini mondar-mandir di TV. Jadi dulu itu yang mungkin kalau yang gue inget itu lagunya adalah Stasiun Balapan, Sekonyong-konyong Koder, dan itu sampai gue agak gede juga masih inget. Dan apalagi kalau kita tahu akhir-akhir ini nama Didi Kempot mulai naik lagi berkat lagu-lagunya yang enak dan juga bikin kita jadi galau. Makanya itu nama fansnya juga adalah Sobat Ambiar. Ambiar itu by the way adalah bahasa Jawa yang kurang lebih itu amburadul gitulah ya. Jadi kalau kalian tahu nasi goreng diikat, kalau ikatnya dibuka ambiar gitu. Jadi Didi Kempot ini sendiri seperti yang udah kita sebutin di awal tadi, dia itu adalah seorang keturunan dari seorang seniman. Jadi papanya sendiri adalah seniman lawak ya, dan kakaknya dia sendiri itu juga akhirnya meneruskan seninya ayah mereka. Tapi Didi Kempot punya pandangan lain mengenai seni, dan dia mulai berkarir sendiri di seninya sendiri, yaitu di musik. Kebetulan pas itu ya di keroncong dangdut. Kalau kalian tahu, Didi Kempot ini sendiri sebenarnya nggak lulus sekolah loh teman-teman. Bahkan dia rela melepaskan sekolahnya demi dia meniti karir. Dan asal kalian tahu ya, bukan berarti karena Didi Kempot ini adalah anak seorang seniman yang cukup terkenal, hidupnya jadi mudah. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi Didi Kempot ini mengawali karirnya dari seorang pengamen jalanan. Dia pergi nih dari Solo ke Jakarta untuk di sana mengamen. Dan waktu dia mengamen itu guys, dia mendapatkan julukannya yang selama ini mungkin kita salah artikan. Karena kalau di Jawa, nama Kempot itu berarti pipi yang tirus. Makanya banyak orang mengira Didi Kempot itu tirus. Padahal Didi Kempot itu nggak tirus ya guys. Tapi sebenarnya Kempot itu adalah grup musiknya waktu dia mulai mengamen di Jakarta. Jadi namanya adalah Kelompok Pengamen Trotoar. Jadi pada tahun 1989, label musik terkenal, yaitu Musika Studios, mengenali bakatnya Didi Kempot dan akhirnya mengajak Didi Kempot ini rekaman album pertamanya. Kalau selama ini kita mengenal musisi internasional dari Indonesia seperti Anggun, Agnes Mo, Rich Brian, tapi kalian tahu ya guys, jauh sebelum mereka terkenal, ada seorang Didi Kempot ini yang jauh lebih dulu terkenal bahkan di luar Indonesia. Dan kalau kalian tahu Didi Kempot ini kan dari dulu kan nyanyi lagu itu selalu lagu Jawa ya Sobat Ambiar. Lagu Jawanya ini terkenal loh sebenarnya di Belanda sama di Suriname sana. Bahkan dia merilis lagu itu namanya Cidro, itu yang sangat digandrungi di sana. Berikutnya mengenai seorang Didi Kempot adalah seseorang yang sangat produktif, seseorang yang sangat inspiratif sih sebenarnya. Kalau kalian tahu orang saat galau, biasanya kan kalau kita galau, cowok-cowok hatinya rapuh kayak cookies gitu, broken heart, dia biasanya jadi nggak produktif. Tapi beda dengan seorang Didi Kempot. Jadi kalau seorang Didi Kempot ini galau, dia justru akan bikin lagu, dan itu adalah hal yang baik dan kita bisa contoh juga ya untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dari sana juga dia dapat julukan The Godfather of Broken Heart. Ya namanya kalau galau ya lagunya ya nggak jauh-jauh dari galau ya.
Yang berikutnya ini yang kita juga suka dari Didi Kempot. Jadi dia ini adalah orang yang konsisten dalam bermusik, dalam apa yang mungkin jadi idealisnya dia. Jadi dia ini selama sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya, sepanjang albumnya itu, dia selalu membawakan campur sari dan tidak pernah berubah genre musik. Mungkin kita kenal dengan band yang cukup mengeksplor jenis musiknya ya, kayak Linkin Park mungkin. Dia kan musiknya banyak ya, dari EDM, ada nu metal, sampai ada yang agak ke hardcore metal gitu. Cuman kalau Didi Kempot ini mungkin nggak terlalu banyak mengeksplor kayak jenis musik lainnya, tapi dia konsisten dengan campur sarinya. Bahkan Didi Kempot ini konsisten bermusik dalam campur sari sepanjang 30 tahun karirnya dalam bermusik. Kurang keren apa tuh? Kamu aja nggak bisa mencintai dia selama itu. Nah, selain itu, Didi Kempot ini juga adalah orang yang rendah hati dan dia itu orang yang baik. Pada pergantian tahun 2019 ke 2020, pada saat dimana banyak tawaran manggung tentunya, dari televisi-televisi besar atau dari acara-acara yang besar, dia menolaknya. Karena dia ingin menyanyi di depan penduduk-penduduk pelosok, yaitu tepatnya di pinggiran desa di Boyolali. Kita nggak tahu apakah dia terima honor, tapi yang pasti kalau dia terima pun secara honor pasti lebih kecil. Tapi dia tetap memilih di sana karena dia ingin orang-orang kecil, orang-orang yang istilahnya kurang mampu, juga dapat mendengarkan musiknya secara langsung, dan dia ingin berjumpa fansnya yang nggak mampu itu juga lah ya, secara langsung. Ini orang memang the godfather of broken heart. Di akhir hayatnya pun, sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, yaitu di musim-musim corona ini ya, dia ini menciptakan lagu terakhirnya yang berjudul Ojo Mudik. Jadi ya buat orang-orang yang kalau sayang keluarganya justru jangan mudik, karena kalau mereka mudik kan berkesempatan menyebarkan virus atau yang lainnya, dan itu pun juga anjuran dari pemerintah gitu loh. Nah, tapi sayangnya pada 5 Mei 2020, Didi Kempot, seorang legenda Indonesia yang mempopulerkan campur sari, di mana orang lain mungkin banyak yang meninggalkan, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Selamat jalan buat Didi Kempot. Itulah tadi Sobat Ambyar, fakta-fakta mengenai seorang Didi Kempot. Kalau ada hal yang mungkin kami kurang, bisa coba tinggalin di kolom komentar ya. Anyway, sampai di sini video kami kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sedikit hiburan bagi kalian. See you guys on the next video.